Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku, adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi keragaman. Ya. Banyak hal-hal yang kita tidak paham mengenai keragaman ini, terutama yang menyangkut kehidupan bernegara ini. Banyak persepsi yang berkembang bukan di kalangan pelajar mahasiswa, tapi yang lebih dominan di sini adalah persepsi pandangan para elit politik, kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki persepsi pemahaman yang menjadi persoalan-persoalan di dalam kehidupan bernegara ini. Oleh sebab itu, keragaman ini punya batasan-batasan, ya, punya nilai-nilai. Ya. Sejauh mana keragaman itu tidak menimbulkan dampak kerusakan bagi kehidupan bernegara. Nah, oleh sebab itu, bagaimana menyikapinya sebuah keragaman ini, agar nantinya keragaman ini bukan berdampak positif, bukan berdampak negatif, tapi justru akan berdampak positif bagi kehidupan keberlanjutan kehidupan bernegara. Bahwa bangsa Indonesia mengakui keragaman dengan berbagai dimensi, dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda, adanya konsensus bersama, ya, terus adanya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Tapi itu belum tentu mampu kita menjawab tantangan-tantangan di abad modern ini. Nah, oleh sebab itu, untuk menyikapi hal tersebut, ada beberapa item yang perlu kita pahami untuk menyikapi keragaman tersebut. Mari kita lihat beberapa inti untuk menyikapi keragaman. Menyikapi keragaman dalam bernegara, yang pertama, keragaman adalah sumber konflik. Nah, sudah pasti kalau kita melihat keanekaragaman ini jelas sumber konflik. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati menyikapi keragaman ini. Jangan ada hal-hal yang bisa memancing ya suasana di dalam kehidupan bernegara ini dengan keragaman ini. Ya, terus yang kedua, keragaman memiliki kepentingan entitas. Ya. Entitas ini adalah pendukung kebudayaan untuk menunjukkan wujud identitas. Identitas adalah ciri yang dimiliki oleh kebudayaan atau masyarakat yang membedakan dengan kebudayaan yang lainnya. Yang ketiga, keragaman perlu ada bagian-bagian penting yang harus dimasukkan dalam bernegara. Nah, ini harus benar-benar disikapi oleh para pendiri bangsa, bahwa tidak semua keragaman itu menjadi sebuah hal yang harus diterima. Ada batasannya. Sejauh mana keragaman itu ya, dilindungi oleh sebuah konstitusi atau undang-undang. Ya. Terus mayoritas minoritas sama-sama dalam perlakukan hak maupun kewajiban. Tidak ada persepsi antara minoritas dan mayoritas, itu dihilangkan kalau dalam konsep
sebuah kehidupan bernegara berdasarkan sebuah konstitusi. Karena di dalam undang-undang ini pernah menyatakan juga menggunakan istilah minoritas dan mayoritas itu tidak boleh. Itu Undang-Undang nomor 29 tahun 99 tentang penggunaan istilah mayoritas dan minoritas itu tidak diperbolehkan di dalam bernegara. Ya, karena itu menimbulkan satu persepsi yang negatif. Ya. Ini yang benar-benar kita harus pahami untuk menyikapi keragaman itu. Dengan adanya persoalan ini makanya kita harus waspada, hati-hati, jangan langsung bertindak, harus banyak introspeksi segala masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Terus yang kedua, batasan keragaman. Ya, ada batasan di sini. Ya, jangan sampai keragaman itu muncul tapi justru menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat. Yang pertama, keragaman memberikan keuntungan secara positif. Ya, sudah jelas bahwa keragaman itu memberikan keuntungan secara positif, terutama di bidang pendapatan per kapita daerah, terutama yang menyangkut pengembangan dunia pariwisataan. Ya, kita tidak mampu menghindari dengan keragaman itu justru memberikan keuntungan yang secara positif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di hampir semua daerah-daerah di Indonesia ini pendapatan daerahnya kebanyakan di sektor kebudayaan dan pariwisata. Ya. Jadi secara positif ya memberikan keuntungan ya keragaman itu. Tapi kadang juga keragaman menimbulkan berbagai kepentingan, ya, kepentingan yang berlebihan sehingga menimbulkan konflik. Ya. Ini biasanya entitas kebudayaan itu selalu menunjukkan etnosentris kedaerahan. Etnosentris kedaerahan ini mereka selalu berlebihan lah, sangat berlebih-lebihan lah menganggap kebudayaan daerahnya dianggap lebih lah ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan, kadang menjadi prioritas khusus di dalam hal-hal pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Yang kedua, keragaman bisa diterima oleh siapapun ya, sepanjang tidak mengganggu hak individu, hak kelompok, hak semua warga negara dan warga dunia. Nah, ini yang sering terjadi banyak di kalangan-kalangan kita, warga masyarakat, warga negara Indonesia, bahkan warga dunia selalu menampilkan berbagai potret kehidupan keragaman, tapi justru menimbulkan gejolak di masyarakat. Ya, biasanya kelompok-kelompok kebudayaan ini yang selalu menunjukkan arogansi, ya, selalu menunjukkan atraksi-atraksi yang bersifat yang memancing emosional, ya. Biasanya dengan menggunakan benda-benda tajam dan selalu dikelompokkan merendahkan kebudayaan orang lain. Kalau dalam taraf untuk pengembangan menunjukkan satu nilai-nilai budaya, unsur-unsur kebudayaan, sah-sah saja ya dalam batas-batas tertentu.
tapi bukan dieksploitasi ya. Eksploitasi sampai menimbulkan gejolak yang menimbulkan persepsi yang sangat berbeda di dalam masyarakat. Ya, terus yang ketiga, keragaman yang bertentangan dengan nilai ya, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial bisa diterima sepanjang tidak dieksploitasi, dikomersil. Ada batasan pada negara-negara tertentu, individu tertentu, umur dan jenis kelamin, ke media sosial publik atau media sosial lainnya. Nah, sering terjadi poin yang ketiga ini, kadang di media sosial banyak potret, muatan video ataupun aktivitas masyarakat yang mengeksploitasi kebebasan tapi justru melanggar nilai-nilai, tatanan nilai-nilai yang ada ya, nilai-nilai yang ada. Jadi nilai yang ada itu bisa pada tataran nilai religius ya, nilai moral, nilai seni ya, terutama nilai seni. Nilai seni hampir orang mengekspresikan banyak sekali nilai seni, mulai dari tato, talanjang, tato tubuh bagi wanita, hampir seluruh tubuhnya, bahkan di tempat-tempat vital, alat-alat vitalnya. Namun itu di video dipertontonkan. Ya, ada juga yang melukis di tubuh manusia yang telanjang bulat dengan berbagai warna, ya, membentuk karakter-karakter seni yang lain. Itu sah-sah saja, ya, sah saja. Tapi bukan dalam tataran nilai seni itu pantas menurut nilai seni itu, tapi etika di dalam kehidupan tatanan nilai norma agama itu jelas sangat berdampak ya bagi tatanan nilai-nilai yang lainnya. Ini harus kita jaga. Nilai seni itu silakan saja, sepanjang tidak melanggar nilai-nilai agama ya, norma-norma agama. Belum lagi batasan-batasan individu ya, umur dan jenis kelamin. Ya. Hampir muatan-muatan di media sosial tidak membatasi pada jenis umur. Ya. Kadang hal-hal yang porno dipertontonkan oleh anak-anak yang di bawah umur 18 tahun. Ya, atau yang belum menikah. Ya, ini yang menjadi persoalan. Padahal secara logikanya hal-hal yang berbau pornografi dan porno aksi itu media massa itu harus memblokir, paling tidak memblokir, atau peranan Kementerian Informatika, Kemeninfo itu harus bisa melacak sejauh mana konten-konten yang berbau pornografi itu harus diawasi. Itu yang menyangkut karena umur. Ya. Ada juga masalah-masalah keragaman itu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ya. Mungkin tidak kita heran ya, ada beberapa kelompok di dunia ini. Jadi ada olahraga-olahraga fisik yang menimbulkan kekerasan pada tataran-tataran perbedaan umur, perbedaan jenis kelamin ya. Nah, itu biasa olahraga-olahraga seperti tinju, boxer, ya. Itu ada yang lebih dominan binaraga, ya, binaraga itu sudah masuk ke ranah wanita ya. Padahal itu kalau secara logikanya wanita itu bukan menunjukkan satu kekerasan ya, itu karena karakter sifat yang berlembut. Ya, tapi karena warga dunia sudah masuk ke ranah itu, wanita justru menjadi sasaran ya. Banyak jenis kelamin itu harus benar-benar diawasi sejauh mana jenis kelamin laki-laki perempuan itu ada batasan-batasan
pekerjaannya. Ya. Kalau di Indonesia hanya diatur bagi wanita yang hamil, ada cuti hamil, ada cuti melahirkan, itu batas batas ya untuk melindungi kaum perempuan ya. Jadi keragaman ini tidak serta-merta harus benar-benar dipahami oleh kita sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia, melihat penempatan pada individu, umur, dan jenis kelamin. Yang keempat, keragaman bertentangan dengan nilai norma-norma sosial serta hak asasi manusia. Dilindungi oleh undang-undang, diatur, dibatasi oleh undang-undang, baik berupa gagasan, ekspresi, ataupun hasil karya sama. Tadi saya jelaskan tadi dari awal, ya banyak unsur-unsur seni, terus unsur-unsur kegiatan uh, apa namanya bisnis, terus menjadi eksploitasi lebih banyak kepada wanita, seperti masalah iklan. Hampir iklan wanita itu, iklan apapun selalu ditonjolkan kepada uh, keterbukaan aurat wanita. Ya, ini yang berhubungan dengan iklan. Iklan ini justru kalau secara logikanya itu adalah bentuk eksploitasi sebenarnya. Ya, eksploitasi kalau itu batas-batas yang tidak rasional. Ya, rasional dalam arti ya masalah kecantikan ya wajar lah nanti kalau nanti dikasih sabun paling kulit mulus, diperlukan kulit yang mulus. Ya, tapi bisalah diuji secara material bahwa produk tersebut benar-benar membuat orang itu cantik. Ya, ini menjadi persoalan. Jadi kalau memang tidak mampu menjawab soal-soal itu bisa saja menjadi eksploitasi bagi wanita. Ya. Terus yang berikutnya, umumnya kita selalu mengatasnamakan keragaman untuk mencapai suatu tujuan, baik tujuan yang tidak baik, dan itu pasti menimbulkan polemik di mata masyarakat dan di mata dunia. Dan polemik tersebut akan dijadikan lahan ekonomi kelompok tertentu ya. Nah, ini pada umumnya kita selalu mengatasnamakan keragaman untuk mencapai sesuatu tujuan yang tidak baik, dan itu pasti menimbulkan polemik di mata masyarakat dan mata dunia. Dan polemik tersebut akan menjadi lahan eksploitasi lahan ekonomi bagi kelompok-kelompok tertentu. Ya biasanya dengan memanfaatkan ketenaran seseorang, dengan memanfaatkan kehebatan seseorang, ya banyak ya di media sosial itu, termasuk memanfaatkan orang-orang yang ya gangguan jiwa banyak ya. Kalau dia hanya mengeksploitasi dalam video, tidak bisa memberikan penyelesaian, memecahkan persoalan gangguan jiwa itu, ya artinya dia eksploitasi, hanya mengambil gambar, memanfaatkan, ditonton oleh orang banyak, viewernya banyak, dia mendapatkan uang, tidak ada umpan balik dari itu. Memang itu namanya dimanfaatkan ya. Memang ada tertentu media-media sosial yang selalu memanfaatkan hal-hal dari situasi keragaman itu mencari beberapa keuntungan. Mudah-mudahan kita sebagai penggiat media tidak menjadi hal-hal yang saya sampaikan terjadi demikian, tapi justru boleh saja dieksploitasi ataupun dipublikasi sepanjang bisa memberikan pemecahan masalah dan memberikan keuntungan balik dari masyarakat. Misalkan masalah kemiskinan, bukan saja mengeksploitasi kemiskinan, tapi juga mencari solusi apa yang menyebabkan kemiskinan di sebuah daerah. Jadi ada beberapa kotak amal ataupun sumbangan-sumbangan yang harus dibukakan melalui rekening-rekening itu dipercayai punya badan hukum, dan nanti bisa dipertanggungjawabkan dia mampu menyelesaikan persoalan itu, bukan hanya sekedar mengeksploitasi. Ini yang sering terjadi saat ini ya, banyak hal-hal yang selalu dimanfaatkan. Berikutnya, karena ini ada
beberapa materi yang sudah kita lewatkan dari sisa materi yang kemarin. Kita masuk ke identitas kebudayaan, identitas dan entitas kebudayaan. Apa sih entitas, apa sih identitas ya? Kita harus paham ya, supaya kita tidak memiliki penafsiran yang berbeda tentang identitas dan entitas kebudayaan ini. Kita lihat identitas kebudayaan dari pengertiannya. Identitas kebudayaan adalah subjek atau pelaku kebudayaan sebagai masyarakat pendukung kebudayaan. Entitas ini adalah orang ya. Entitas kebudayaan adalah subjek pelaku kebudayaan sebagai masyarakat pendukung kebudayaan. Disebut dengan entitas. Entitas kebudayaan yang umumnya pelaku kebudayaan yang terus-menerus mewarisi nilai-nilai, norma-norma, dan unsur-unsur kebudayaan. Ya. Nilai-nilai ini ada nilai religius, ada nilai estetika, keindahan atau nilai seni, ada nilai norma, ya, ada nilai material. Ya. Sedangkan norma, ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Sedangkan unsur-unsur kebudayaan, ada 7 unsur kebudayaan, bisa lebih dari 7 unsur kebudayaan, ya, mulai dari sistem bahasa, sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem pendapatan atau mata pencaharian, sistem pendidikan, pengetahuan ataupun teknologi, sistem bahasa, ya, terus sistem organisasi. Jadi entitas kebudayaan ini termuat di dalam nilai, norma, dan unsur-unsur kebudayaan di dalamnya. Itu disebut dengan entitas. Ya. Terus berikutnya identitas kebudayaan. Identitas kebudayaan merupakan ciri yang dimiliki kebudayaan yang membedakan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Identitas kebudayaan melekat pada nilai-nilai norma adat, istiadat setempat yang dijaga, dijunjung tinggi bersama. Identitas kebudayaan termuat di dalam unsur-unsur kebudayaan melalui sistem bahasa, sistem agama dan kepercayaan, sistem kesenian, sistem perkawinan, sistem pendidikan, pengetahuan dan teknologi, sistem pendapatan dan mata pencaharian hidup, dan sistem organisasi kemasyarakatan. Nah, disebut dengan identitas kebudayaan. Jadi identitas kebudayaan ini termuat di dalam unsur-unsur kebudayaan, termuat di dalam nilai-nilai, terbuat di dalam norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ya. Gimana hubungan antara kedua identitas dan entitas kebudayaan ini? Jadi entitas kebudayaan itu ada jika ada entitas. Identitas kebudayaan itu bisa bertahan jika ada entitas atau pendukung kebudayaan ini. Ya. Kenapa identitas kebudayaan itu hilang? Apa yang menyebabkan kehilangan sebuah identitas kebudayaan? Ya, bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehilangan atau musnah satu identitas kebudayaan bisa dipengaruhi oleh karena bencana alam, karena peperangan, atau kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. 3 itu pada umumnya. Ya, misalkan satu peradaban musnah, ya, hilang, tertimbun oleh sebuah bencana alam, ya, gunung meletus seperti terjadinya di berbagai wilayah Indonesia, di Jawa, di Bali, yang memiliki gunung-gunung api yang sangat aktif, termasuk di Tambora ini, yang menewaskan 90.000 jiwa. Dari tinggalan-tinggalan tersebut ditemukan, digali, hanya tersisa sebuah identitas, hasil tinggalan artefak. Ya.
hasil tinggalan-tinggalan tersebut pendukung kebudayaan entitasnya musnah. Sebagai juga ada yang selamat. Dari identitas itu ya terdapat beberapa temuan. Ya, temuan itu ada pada unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang secara material berupa tinggalan-tinggalan artefak. Mulai dari peralatan ya rumah tangga ya itu dari ya, tinggalan-tinggalannya ya, sampai dengan bangunan-bangunan ya baik bangunan material menggunakan kayu ataupun semen ataupun batuan ya sehingga tinggalan-tinggalan itu menjadi satu identitas ciri khas ya. Di hampir semua di Indonesia ini ditemukan dengan candi-candi bangunan-bangunan bersejarah itu merupakan satu identitas kebudayaan masa lalu ya kebudayaan masa lalu yang secara turun-temurun diwarisi oleh generasi sekarang. Walaupun mereka terkubur masa lalu, tapi kebudayaan tinggalan itu tetap masih diwarisi. Cara nilai itu menyangkut adalah sistem pengetahuan masyarakat dapat dari kebiasaan, bisa dari faktor pendidikan. Jadi salah satu itu musnahnya satu peradaban, identitas dan entitas kebudayaan. Juga bisa juga karena peperangan. Perangan ini paling banyak memusnahkan satu peradaban manusia. Jangankan di abad modern ini yang serba canggih dengan menggunakan senjata modern. Zaman dulu saja menggunakan senjata tajam ribuan meninggal karena peperangan. Sehingga menghilangkan satu peradaban. Pemusnahan satu kebudayaan. Juga ya, peradaban ini bisa ditinggalkan disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena tidak berfungsi semaksimal mungkin satu penemuan baru masa lalu diganti dengan penemuan-penemuan baru ya, sistem transportasi ya sistem transportasi dulu ya masih menggunakan kuda, dokar, menggunakan tenaga hewan dan juga dulu menggunakan palang tenaga manusia juga sebagian. Tapi karena hewan itu keterbatasan ya kemampuan muatan barang, jadi diganti dengan tenaga mesin. Ya, transportasi salah satu. Ya. Bisa juga alat-alat pertanian diganti, alat komunikasi. Dulu alat komunikasi masih menggunakan surat tulisan, surat ya berupa fax. Sekarang di zaman teknologi sudah di genggaman kita menggunakan handphone ini. Bayangkan handphone ini bisa kita komunikasikan bukan saja di hampir seluruh belahan dunia. Di handphone ini terdapat berbagai macam kepentingan, termasuk transaksi keuangan, perbankan di situ, data-data pribadi, file pribadi. Ya. Ini sebuah teknologi. Dulu kita ngajar harus bawa buku yang banyak. 3 buku harus minimal 3 buku dalam satu hari itu di tas untuk kita tenteng. Sekarang tidak, cukup dengan handphone. Bisa 5 sampai 10 buku bahkan ya, buku bisa sampai puluhan di sini. Masukkan di handphone materi. Jadi ini kemajuan teknologi membuat satu peradaban baru meninggalkan peradaban lama. Mungkin itu saja dari akhir materi ini, kita lanjut ke materi berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan memberikan berkah, ya, bermanfaat bagi anak-anakku dan adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.